Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yaitu tentang sistem manajemen mobil sederhana. Masuk ke program yang pertama ya. Sebelum itu import terlebih dahulu library yang ada seperti AeroList dan juga scanner. Masuk ke kelas yang pertama yaitu kelas mobil. Di sini terdapat 4 atribut. Yang pertama ada string merek, kedua string tipe, kemudian ada double harga dan juga boolean terjual. Boolean terjual ini akan menentukan apakah mobil tersebut telah terjual atau belum. Kemudian masuk ke konstruktornya yaitu pabrik mobil. Di sini ada 3 parameter yaitu ada merek, tipe, dan juga harga. Untuk dis terjual di sini akan otomatis berstatus false karena data yang diinput otomatis belum terjual. Kemudian masuk ke metode tampilkan info. Di sini ada menampilkan merek, tipe, harga, dan status terjual. Untuk status penjualan di sini menggunakan operator ternary. Jika terjual sama dengan true, maka tampilkan terjual. Jika terjual sama dengan false, tampilkan belum terjual. Selanjutnya itu adalah public class mobil. Di bagian awal program ini terdapat deklarasi kelas beli mobil. Dalam kelas ini kita mendefinisikan dua objek statis sebuah array-list bernama daftar mobil yang menyimpan data mobil dan objek scanner bernama input yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu ke dalam fungsi main kita mendeklarasikan variabel pilihan bertipe integer yang akan menyimpan input pilihan menu dari pengguna. Selanjutnya kita menggunakan perulangan do while untuk menampilkan menu berulang-ulang selama pengguna belum memilih keluar. Dalam menu ini terdapat 4 opsi yaitu tambah mobil, jual mobil, info mobil, serta yang terakhir keluar. Input dari pengguna dibaca menggunakan input next integer. Selanjutnya, bagian ini adalah switch case menangani pilihan pengguna berdasarkan angka yang dimasukkan. Jika pengguna memilih 1, maka program akan memanggil fungsi tambah mobil. Jika memilih 2, akan menjalankan jual mobil. Pilihan ketiga akan menampilkan informasi mobil lewat info mobil. Jika pengguna memilih 4, maka program akan menampilkan pesan terima kasih dan keluar dari perulangan. Dan jika input tidak sesuai, maka akan muncul pesan error yaitu pilihan tidak valid. Perulangan akan terus berjalan hingga pilihan sama dengan 4. Selanjutnya untuk bagian metode tambah mobil. Metode ini digunakan untuk menambahkan data mobil baru ke dalam daftar yang disebut daftar mobil. Nah, pertama kita masukkan dulu merek mobilnya, merek mobil, tipe mobil, harga mobil. Nah, selanjutnya Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode jual mobil. Di sini dia akan menseleksi dulu apakah daftar mobil ini kosong atau tidak. Jika kosong, maka dia akan ngeprint belum ada mobil yang tersedia. Jika ada isinya, kita akan disuruh dia akan melakukan perulangan untuk melihat daftar-daftar dari mobil tersebut. Setelah dia menampilkan daftar-daftarnya, kemudian kita memasukkan nomor mobil menggunakan integer. Kemudian dia akan melakukan seleksi kedua yang dimana dia akan memeriksa tersebut. Habis itu dia akan melakukan seleksi lagi. Jika mobil itu dalam status terjual, maka dia akan ngeprint mobil ini sudah terjual. Jika status terjualnya belum ada, maka dia akan menampilkan mobil berhasil dijual. Jika nomor mobil tidak valid atau tidak ada dalam daftar, maka dia akan ngeprint nomor tidak valid. Oke, selanjutnya ada di bagian mobil. Di sini memiliki fungsi untuk menampilkan semua data mobil yang telah dimasukkan ke dalam daftar, termasuk status apakah mobil tersebut sudah terjual atau belum. Nah, pertama program akan mengecek apakah daftar mobil masih kosong. Jika iya, maka muncul pesan bahwa belum ada data mobil dan keluar dari fungsi.
Nah, selanjutnya menampilkan judul bagian sebagai penanda bahwa data akan ditampilkan. Selanjutnya program melakukan looping untuk setiap objek mobil dalam daftar mobil. Metode tampilkan info akan dipanggil dari kelas mobil yang isinya merek, tipe, harga, terjual atau belum terjual. Jadi setiap mobil akan ditampilkan lengkap dengan statusnya apakah sudah terjual atau belum. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.